Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan 1. Hana Agustina dengan nomor NPM 2010301013. 2. Wulan Husnihita dengan nomor NPM 2010301068. Dalam video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas materi dengan judul menganalisis nilai-nilai dan isi hikayat. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Apa itu hikayat? Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral secara umum dikaitkan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, ataupun tata asusila. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial sendiri sering dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai agama ini merupakan suatu nilai yang berasal dari ajaran agama. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan suatu nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan memengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah suatu nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan berpikir, dan kekuatan karakter. Selanjutnya, simaklah hikayat Indra Bangsawan berikut ini. Diceritakan pada suatu hari, ada dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Baginda Raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari buluh perindu. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena badai yang sangat besar. Mereka berserah diri kepada Tuhan dan berjalan masing-masing. Sampailah Syahperi di suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibuka dan dipukulnya. Tiba-tiba keluarlah seorang putri dari gendang itu. Namanya Putri Ratnasari. Ia menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain terdapat perkakas dan dayang-dayang. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda pun dibunuhnya. Akhirnya Syahperi menikah dengan Putri Ratnasari. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia pun masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Raja Kabir takluk kepada Buraksa dan akan membuat Putri Kemalasari sebagai upeti. Putri Kemalasari sakit mata dan hanya bisa disembuhkan oleh air susu harimau beranak muda. Setelah mengetahui peristiwa itu, si hutan menempatkan susu kambing pada wadah yang digantung di dahan pohon.
Indra bangsawan mendapatkan susu harimau beranak muda dari nenek dan menipu 9 anak raja dengan susu kambing. Indra bangsawan berhasil membawa susu harimau beranak muda dan sembuhlah Putri Kemalasari. Raja Kapir bertitah, barang siapa yang mengalahkan Buraksa akan menjadi menantunya. Kemudian Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman kepada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari Putri Kemalasari dan mengambil jubah Buraksa. Buraksa terbangun, namun ia menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut tersebut sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Akhirnya, raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan Putri Kemalasari. Saat itu, 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman tersebut, mereka pun memilih untuk pergi, karena kebohongannya telah diketahui oleh raja. Analisis kandungan nilai hikayat. Dari kutipan Hikayat Indra Bangsawan, terdapat kalimat yang berbunyi, dalam perjalanan, keduanya terpisah karena badai yang sangat besar. Mereka berserah diri kepada Tuhan dan berjalan masing-masing. Dari kalimat tersebut, terdapat nilai agama yang berupa melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan dengan cara berserah diri kepadanya. Kutipan Hikayat Indra Bangsawan yang selanjutnya, yaitu terdapat kalimat yang berbunyi, saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi karena kebohongannya telah diketahui raja. Dalam kalimat tersebut, terdapat nilai moral yang dimana tokoh dalam hikayat melakukan kebohongan. Sedangkan, dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk selalu bersikap jujur dalam berperilaku. Kutipan Hikayat Indra Bangsawan yang selanjutnya, yaitu terdapat kalimat yang berbunyi, Syahperi berhasil mengeluarkan Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya. Dari kalimat tersebut, terdapat nilai sosial yang berupa tolong-menolong antar sesama. Unsur intrinsik hikayat. Yang pertama yaitu tema. Tema ialah sebuah ide atau gagasan yang mendasari cerita tersebut. Yang kedua yaitu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan juga suasana yang tergambar dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Kelima yaitu tokoh. Tokoh ialah pemeran cerita. Penggambaran watak tokoh tersebut dinamakan penokohan. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang ialah merupakan pusat pengisahan dari mana suatu cerita tersebut dikisahkan oleh pencerita. Dan yang terakhir yaitu gaya. Gaya merupakan bagaimana penulis menyajikan cerita dalam menggunakan bahasa serta unsur-unsur keindahan lainnya. Struktur teks hikayat. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah suatu ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi suatu peristiwa. Yang kedua, orientasi.
Orientasi merupakan bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat dalam hikayat tersebut. Ketiga, komplikasi. Berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan konflik yang mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Kelima, resolusi. Bagian ini, pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir yaitu koda, merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita.